Patrick Kluivert panggil Ilyas Al-Haf ke timnas Indonesia setelah menggila di laga Selangor FC vs Bangkok United. Nama Ilyas Al-Haf menjadi sorotan saat membela sang klub, Bangkok United, kontra Selangor FC di matchday pertama grup G AFC Champions League 2 tahun 2025 sampai tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Shah Alam, Kamis tanggal 18 September tahun 2025 sore WIB. Menjadi sorotan karena pemain keturunan Indonesia itu mencetak 2 dari 4 gol yang dibuat Bangkok United ke gawang Selangor FC. Gol-gol yang dicetak Ilyas Al-Haf pada menit 11 dan 24 membantu Bangkok United menang 4-2 atas Selangor FC. Ilyas Al-Haf didatangkan Bangkok United dari klub Liga 2 Belanda, SC Cambuur, pada bursa transfer musim panas 2025. Dari 5 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, Winger 28 tahun telah mengemas 3 gol. 1 gol lainnya dicetak Ilyas Al-Haf saat Bangkok United menang 2-1 atas BG Pathum United di pekan ketiga Liga 1 Thailand tahun 2025 sampai tahun 2026. Banyak pencinta sepak bola tanah air meninggalkan komentar di unggahan Instagram Bangkok United, @true_Bangkok_United. Mayoritas dari mereka meminta Ilyas Al-Haf membela timnas Indonesia. Apakah PSSI dan Ilyas Al-Haf tertarik untuk melanjutkan kerjasama? Satu yang pasti, Ilyas Al-Haf mesti menjalani proses naturalisasi jika ingin mendapatkan paspor Indonesia. Medio 2023, nama Ilyas Al-Haf menjadi sorotan setelah membantu Almere City promosi ke Eredivisie tahun 2023 sampai tahun 2024. Saat perayaan Almere City promosi ke Eredivisie, Ilyas Al-Haf membentangkan bendera Indonesia. Ex-pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, pun bertanya kepada Ilyas Al-Haf terkait maksud membentangkan bendera Indonesia tersebut. Saat ditanya apakah bersedia membela timnas Indonesia, Ilyas Al-Haf siap 100%. Saya membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diri saya, jadi karena saya bangga juga sebagai orang Indonesia. Saya tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Saya hanya ingin melakukan itu untuk diri sendiri, kata Ilyas Al-Haf. Okezon mengutip dari YouTube Yusa Nugraha. Tapi, kalau itu tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, lanjut Ilyas Al-Haf. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur paham betul kualitas Ilyas Al-Haf. Saat Almere City promosi ke Eredivisie tahun 2023 sampai tahun 2024, Alex Pastur berstatus pelatih kepala klub tersebut. Perjuangan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diiringi kecemasan dan kekhawatiran karena jejak kontroversial yang seringkali dihadapi skuad Garuda saat berjumpa tim-tim asal Timur Tengah. Dalam catatan sejarah, ada sederet peristiwa tak menyenangkan yang dialami timnas Indonesia saat bersua negara-negara asal Timur Tengah di panggung internasional. Skuad Garuda acap kali dihadapkan pada kerugian, termasuk kepemimpinan wasit yang berpihak sebelah. Kecurigaan semacam ini tampaknya juga telah diendus oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang belakangan ini mengajukan protes terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Ada beberapa poin yang menjadi catatan khusus federasi. Pertama ialah penunjukan wasit asal Kuwait, Ahmed Ali, yang dikabarkan bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. PSSI menilai bahwa wasit yang bertugas untuk laga ini semestinya berasal dari luar kawasan Timur Tengah demi menghindari konflik kepentingan. Jauh-jauh hari, keputusan AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga sudah mendapatkan protes. Meskipun PSSI meminta lokasi yang netral, tetapi AFC tetap bergeming terhadap keputusannya. Berbagai isu negatif yang mengiringi penyelenggaraan putaran keempat ini, akhirnya memang memantik ingatan publik soal kejadian-kejadian masa lalu yang sering merugikan timnas Indonesia.
Pertemuan pertama antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada tanggal 10 September tahun 2024 tentu menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang melekat di ingatan publik. Pasalnya, ketika itu, ada sederet momen yang membuat pendukung skuad Garuda meradang. Hal ini utamanya dipicu oleh kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang kerap mengambil keputusan kontroversial di lapangan. Saat itu, skuad Garuda sering dianggap melakukan pelanggaran oleh Alkaf. Di saat bersamaan, wasit asal Oman ini jarang memberikannya untuk Bahrain. Saat itu, Indonesia tercatat melakukan 27 pelanggaran, sedangkan Bahrain hanya 10. Puncak kemarahan publik mencuat ketika Bahrain mencetak gol pada menit ke-90+9. Padahal, ketika itu, tambahan waktu hanya 6 menit saja. Meski ada indikasi offside dari gol penyama kedudukan ini, Alkaf tidak mengeceknya melalui VAR. Padahal, sebelum-sebelumnya, Alkaf selalu mengecek VAR terlebih dahulu saat timnas Indonesia mencetak gol. Namun, untuk gol kali ini, dia langsung mengesahkannya. Kemenangan skuad Garuda akhirnya buyar karena laga berakhir dengan skor 2-2. Masih ingat perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024? Pertandingan ini juga tak kalah menegangkan. Sebab, fans dan pendukung skuad Garuda Muda harus menyaksikan beragam kontroversi yang merugikan anak asuh Sintayong. Ketika itu, publik menilai bahwa wasit sangat berpihak kepada Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah. Sebab, ada banyak sekali peristiwa di atas lapangan yang merugikan timnas Indonesia U23 dan menguntungkan kubu lawan. Yang pertama ialah penalti untuk Qatar. Saat itu, Rizky Ridho dan Mahdi Salem terjatuh di kotak penalti. Awalnya, wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, menganggap pemain Qatar yang melakukan pelanggaran. Namun, dia kemudian mendapatkan input dari wasit VAR, Sifakon Puudom, dan langsung meninjau tayangan ulang. Dia akhirnya memutuskan bahwa Ridho melakukan pelanggaran dan skuad Garuda Muda dihukum penalti. Selain itu, Ivar Jenner juga harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu kuning kedua pada akhir babak pertama. Padahal, ketika itu Ivar dianggap tidak sengaja dalam melakukan pelanggaran. Ketika itu, Indonesia akhirnya harus bermain dengan 9 pemain karena Ramadan Sananta juga mendapatkan kartu merah. Skuad Garuda Muda akhirnya harus menyerah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Selain peristiwa di atas, wasit asal Thailand, Sifakon Puudom, juga masih memiliki sederet keputusan kontroversial lainnya saat memimpin pertandingan timnas Indonesia. Salah satunya saat bersua Irak di Piala Asia 2023. Pada laga ini, Sifakon Puudom lagi-lagi berstatus sebagai wasit VAR yang membantu wasit utama, Salman Falahi dari Qatar. Yang menjadi perdebatan ketika itu ialah ketika Irak mencetak gol kedua melalui Osama Rashid. Sebab, dalam prosesnya, terjadi pelanggaran terhadap salah satu pemain timnas Indonesia. Wasit VAR sebetulnya sempat melakukan pengecekan untuk gol ini, tetapi kemudian dianggap kurang bukti. Kontroversi lainnya ialah adanya potensi offside pada serangan pertama, tepatnya ketika Mohanad Ali menyundul bola yang digagalkan Hernando. Pada saat yang bersamaan, Osama Rashid juga melakukan gerakan. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Henry Erawan, ketika itu menyebut apabila pihaknya langsung melayangkan protes terhadap AFC terhadap gol ini. Tentu kami kecewa, setelah pertandingan kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke Match Commissioner seusai pertandingan, kata Henry dikutip dari situs PSSI. Ex-gelandang timnas Indonesia, Muhammad Taufik, menilai peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Saat ini timnas Indonesia mempersiapkan diri terjun ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang bisa menjadi modal penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menantang tim-tim kuat dari Timur Tengah.
Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025, sebelum 3 hari berselang menantang Irak. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi. Peluang kita sangat terbuka, kekuatan kita sudah selevel dengan tim-tim Timur Tengah. Melawan Arab Saudi kita pernah menang, sementara Irak pun tidak mudah mengalahkan Indonesia. Dengan perkembangan sekarang, saya yakin kita bisa menghadapi mereka, kata Taufik kepada bola.com, Jumat, tanggal 19 September tahun 2025. Menurut Taufik, Indonesia kini punya skuad yang lebih matang dengan kombinasi pemain berpengalaman di kompetisi Eropa dan wajah-wajah baru yang langsung memberi dampak positif. Beberapa nama seperti Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo dinilai cepat beradaptasi, terlihat dari performa menjanjikan mereka saat uji coba kontra Chinese Taipei dan Lebanon. Komposisi pemain sudah bagus, dan pemain baru sangat cepat beradaptasi. Itu keuntungan besar, apalagi persiapan kita masih cukup panjang. Tambah mantan pemain yang memperkuat timnas senior periode tahun 2012 sampai tahun 2017 tersebut. Meski optimistis, Taufik mengingatkan agar para pemain Indonesia tetap disiplin dan tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah. Semua lawan berat, jadi harus disiplin, jangan terpancing emosi, dan tampil habis-habisan. Piala Dunia adalah mimpi masyarakat Indonesia. Kami akan selalu mendoakan perjuangan mereka, tutup eks Persebaya Surabaya itu. Kiper timnas Indonesia yang bermain di Cremonese, Emil Audero, bertekad membawa skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Emil belakangan ini menarik perhatian bersama klubnya yakni Cremonese di Liga Italia Serie A 2025/2026. Cremonese meraih 2 kali menang masing-masing atas AC Milan, 2-1, dan Sassuolo, 3-2, serta hasil 1 kali imbang 0-0 kontra Hellas Verona. Sosok Emil Audero langsung melejit di awal musim 2025/2026. Babak baru ia lakoni dengan memutuskan hijrah ke klub promosi Serie A, Cremonese. Ia langsung menjadi andalan tim berjulukan Grigio Rossi. Pelatih David Nicola selalu mempercayainya sebagai kiper utama dalam 3 laga awal. Berkat kontribusinya, Cremonese kini nangkring di posisi ketiga klasemen sementara Serie A dengan nilai 7. Hanya terpaut 2 poin dari Napoli dan Juventus, sebuah prestasi apik bagi tim promosi. Cederanya Maarten Paes juga menjadi kesempatan bagi Emil Audero menduduki penjaga gawang utama di timnas Indonesia sejak bulan Juni lalu. Ia selalu diturunkan saat berhasil mengatasi China 1-0 maupun saat kalah telak 0-6 dari Jepang. Terbaru, Emil Audero Mulyadi menjalani FIFA Matchday September tahun 2025 dengan menyenangkan. Kiper berusia 28 tahun itu 2 kali dimainkan oleh timnas Indonesia pada periode itu. Emil Audero Mulyadi menjadi starter saat timnas Indonesia menjamu timnas Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Status yang sama pun kembali dimiliki Audero saat tim Garuda menjamu timnas Lebanon, Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Mantan kiper Juventus dan Inter Milan tersebut mengutarakan keinginannya di periode mendatang dalam karirnya di sepak bola. Ia mengaku ingin terus meningkatkan kematangannya. Menjaga gawang adalah peran yang memiliki lebih banyak variabel daripada konstanta. Anda perlu memahami aksi terbaik di berbagai momen dalam permainan. Ada evolusi selama bertahun-tahun, dan siap sangatlah penting. Meskipun melakukan hal yang benar di waktu yang tepat tidak selalu mudah, terang Emil Audero di laman resmi klub Cremonese, Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Mengenali berbagai teknik playmaking dalam sebuah pertandingan adalah sesuatu yang selalu dapat ditingkatkan. Keputusan seorang penjaga gawang pada akhirnya dapat menentukan hasil dari sebuah permainan atau keseluruhan pertandingan. Itulah mengapa saya percaya mengetahui gerakan teknis mana yang harus dilakukan dalam situasi tertentu adalah aspek yang paling penting, lanjut kiper asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi andalan di Cremonese, Emil Audero juga sangat antusias menjalani perannya untuk negara yakni bersama timnas Indonesia. Ia akan mengawal gawang skuad Garuda bulan depan,
saat Timnas Indonesia mengarungi persaingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lebih dulu bertemu Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober, disusul duel melawan Irak 3 hari kemudian. Hanya juara grup yang berhak mendapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia Amerika Utara tahun depan. Kami menjalani 2 pertandingan yang positif di bulan September, tidak mudah untuk fokus pada satu lingkungan terlebih dahulu, lalu lingkungan lain, dalam waktu beberapa jam. Namun, ketika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan kembali kemampuan untuk mengelola situasi ini, dan tekanan mental juga berkurang, beber Emil Audero Mulyadi. Kami akan menghadapi fase yang sangat penting di bulan Oktober. Kami bukan favorit, tetapi akan menarik untuk mencoba mengamankan tempat di Piala Dunia, yang akan menjadi momen bersejarah, tukasnya.